Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar tentang himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, dan hubungan antar himpunan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi himpunan kosong dan himpunan semesta, menggambar diagram Venn, dan menjelaskan hubungan antar himpunan. Himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan tanda kurung kurawal buka, kemudian kurung kurawal tutup, atau seperti nol dicoret. Contoh, himpunan kosong atau bukan. Nomor 1, bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, bilangan cacah itu kan mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti yang kurang dari 0 itu tidak ada. Maka, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 ini merupakan himpunan kosong. Kita tulis lambangnya seperti ini. Nomor 2, bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, ada tidak anggotanya? Nah, bilangan bulat itu mulai dari tak terhingga, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, berarti antara 0 dan 1 ada tidak bilangan bulatnya? Nah, kan tidak ada, maka ini dinamakan himpunan kosong. Nomor 3, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, ada tidak anggotanya? Bilangan ganjil sendiri itu kan bilangan yang tidak habis dibagi 2. Ya, kalau dibagi 2 pasti ada sisanya. Nah, berarti yang habis dibagi 2 nggak ada ya bilangan ganjil. Maka yang seperti ini merupakan himpunan kosong. Ditulis seperti ini. Selanjutnya nomor 4, bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa habis dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Nah, anggotanya itu mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada nggak yang di sini yang bilangan genap? Ada ya, yaitu 2. Jadi, nomor 4 ini bukan himpunan kosong. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan atau sedang dibahas. Nah, disimbolkan dengan huruf X. Nah, himpunan semesta ini anggotanya bisa sama banyak atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, kita cari himpunan semesta dari A atau himpunan yang di dalamnya memuat semua anggota A. Jadi, di dalamnya nanti ada 1, 3, 5, 7. Nah, apa saja kemungkinannya? Nah, kemungkinannya yang pertama ini. Himpunan semestanya kita misalkan dengan S. S anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, ini bisa menjadi semesta dari A ini. Mengapa? Karena semua anggota A ada di sini. 1 di sini ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada. Berarti ini bisa menjadi semesta dari A ya, walaupun anggotanya sama ya. Selanjutnya, kemungkinannya
himpunan semestanya itu bilangan ganjil. Di dalam bilangan ganjil itu kan ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Kemudian kemungkinan berikutnya semestanya yaitu bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 di sini ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada. Berarti semua anggota A ada di sini ya. Jadi ini bisa menjadi semestanya A. Kemudian S, semestanya A ini bilangan cacah. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Di dalamnya ini ada anggota A, ada 1, 3, 5, 7. Nah, jadi ini bisa menjadi semestanya A. Kemudian yang selanjutnya, semestanya 10 bilangan asli pertama. 10 bilangan asli pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di dalamnya kan ada anggota A, ada 1, 3, 5, 7. Maka 10 bilangan asli pertama bisa menjadi semestanya A. Nah, selain ini, masih ada nggak himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A? Masih ada ya, banyak sekali. Kita bisa membuat himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Banyak sekali contohnya. Kita ambil semestanya itu bilangan dari 1 sampai 100. Nah, di situ kan ada angka 1, 3, 5, 7 ya. Jadi bilangan dari 1 sampai 100 itu merupakan himpunan semesta dari A. Kemudian S-nya kita ambil bilangan dari 1 sampai 1000. Bisa jadi semesta dari A? Bisa. Mengapa? Karena di dalamnya ada 1, 3, 5, 7. Jadi kemungkinan kita bisa membuat himpunan semesta itu banyak sekali kemungkinannya. Diagram Venn. Diagram Venn adalah cara untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan agar lebih mudah dipahami. Contohnya ini, dalam pelajaran IPA atau biologi, kita bisa lebih memahami cara hewan berkembang biak dengan melihat gambar ini. Nah, seperti ini namanya diagram Venn. Aturan menggambar diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau S dinyatakan dalam bentuk persegi panjang, diletakkan di sudut kiri atas persegi panjang. Kedua, himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Yang ketiga, anggota setiap himpunan dinyatakan dalam bentuk titik atau nokta. Contoh, diketahui himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A anggotanya 1 dan 2. Nah, kita gambar diagram Venn-nya. Untuk himpunan semesta, kita letakkan anggotanya di dalam persegi panjang ya. Kita tulis anggotanya titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Seperti ini. Kemudian, A ini adalah himpunan yang menjadi fokus pembahasan. Nah, yang menjadi fokus pembahasan ini dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Nah, maka A ini anggotanya 1 dan 2 ya. Maka 1 dan 2 ini tinggal kita lingkari aja. Nah, jadi anggota A ini kita letakkan di dalam lingkaran atau kurva. Kita namakan kurvanya kurva A.
Selanjutnya, jika anggota himpunannya banyak atau tak terhingga, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Contoh, S atau semestanya adalah Himpunan Siswa SMP 2 Panda. Kemudian yang kita bicarakan atau kita bahas adalah Himpunan A, yaitu Himpunan Siswa Kelas 7A SMP 2 Panda. Nah, karena siswa kelas 7A SMP 2 Panda itu sangat banyak sekali, tidak mungkin kita tuliskan satu persatu anggotanya seperti ini. Nah, cukup kita gambarkan saja diagram Venn-nya. Karena semua siswa kelas 7A SMP 2 Panda merupakan anggota siswa SMP 2 Panda, maka kita gambarkan kurva A itu di dalam persegi panjang S, seperti ini. Nah, ini tadi cara menggambarkan diagram Venn jika yang dibicarakan atau yang dibahas itu hanya ada satu himpunan. Seperti ini yang dibicarakan himpunan A siswa kelas 7A SMP 2 Panda. Jadi kurvanya hanya ada satu, kurva A. Kemudian yang ini juga yang dibahas itu himpunan A yang anggotanya 1 dan 2. Kurvanya juga hanya ada satu. Nah, sekarang bagaimana jika ada dua himpunan yang kita bicarakan atau kita bahas? Bagaimana cara menggambarkan diagram Venn-nya? Perhatikan contoh berikut ini. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. S semestanya adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A. Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. B. Himpunan yang anggotanya 3, 4, 5. Nah, ini ada dua himpunan yang kita bahas ya, yaitu A dan B. Maka nanti ada dua kurva, yaitu kurva A dan kurva B. Untuk menggambar diagram Venn-nya, kita lihat dulu. Antara A dan B ada nggak anggotanya yang sama? Ada ya, yaitu 3 dan 4. Nah, karena ada anggota yang sama, yaitu 3 dan 4, maka kedua kurvanya saling berpotongan. Nah, gambarnya seperti ini. Kurva A berpotongan dengan kurva B. Kemudian, anggota A diletakkan di dalam kurva A, dan anggota B diletakkan di dalam kurva B. Nah, daerah yang tengah ini namanya daerah irisan atau perpotongan A dan B. Kita tuliskan yang menjadi anggota A dan sekaligus menjadi anggota B di sini, di daerah perpotongannya ini. Nah, yang menjadi anggota A dan B yaitu 3 dan 4. 3 dan 4 itu anggota yang sama. Maka anggota yang sama kita tulis dulu di tengah sini. Kemudian semua anggota A kita letakkan di dalam kurva A. Nah, di dalam kurva A ini sudah ada 3 dan 4. Nah, yang belum kita tulis yaitu 1 dan 2. Kita letakkan di sini. Kemudian anggota B kita letakkan di dalam kurva B. Di sini. Nah, di dalam kurva B sudah ada 3 dan 4. Nah, yang belum kita tulis 5. 5 diletakkan di sini. Selanjutnya, anggota S semuanya kita letakkan di dalam persegi panjang ini. Nah, di dalam persegi panjang ini sudah ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang belum apa? Yang belum kita tuliskan 6. Maka 6 kita tuliskan di sini. Nah, 6 ini
dituliskan di luar lingkaran A dan B ya. Karena 6 ini tidak menjadi anggota A dan tidak menjadi anggota B. Nah, untuk penulisannya ini sembarang ya. 6 ini bisa diletakkan di bawah sini atau di sini atau di sini. Pokoknya yang ada tempatnya. Yang penting di luar lingkaran A dan B. Nah, kedua himpunan jika digambarkan diagram Venn-nya seperti ini dinamakan himpunan yang saling berpotongan. Gambar diagram Venn-nya saling berpotongan. Namanya himpunan yang saling berpotongan. Nah, untuk anggota A ya, anggota A ini semua yang ada di dalam lingkaran A ya. Di dalam lingkaran yang merah ini yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jika yang ditanyakan anggota A saja, berarti yang tanpa anggota B yaitu 1 dan 2. Kemudian anggota B semua yang ada di dalam lingkaran B yaitu 3, 4, 5. Maka anggota B saja berarti ini ya 5. Nah, anggota semesta yang bukan anggota A maupun B berarti yang di luar lingkaran A dan B yaitu 6 ini. Kesimpulan dari gambar diagram Venn yang seperti ini dapat dijelaskan himpunan semesta ini berarti semuanya ini. Ini semuanya adalah daerah himpunan semesta ya. Kemudian daerah anggota A sekaligus anggota B nomor 2. Ini yang ada di tengah. Kemudian daerah anggota A saja ditunjukkan oleh nomor 3. Daerah anggota B saja ditunjukkan oleh nomor 4. Kemudian daerah anggota semesta yang bukan anggota A maupun anggota B berarti di luar lingkaran A dan B yaitu ini nomor 5. Contoh berikutnya, gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1 dan 2. Nah, ini gambarnya bagaimana? Ini caranya sama ya seperti tadi. Apakah ada anggota A dan B yang sama? Ada ya, yang sama yaitu 1, kemudian 2. Nah, ternyata semua anggota B yaitu 1 dan 2 ada di A ya. Semua anggota B ada di A. Maka gambarnya menjadi kurva B di dalam kurva A. Seperti ini. Kemudian kita tulis anggota kurva yang paling dalam yaitu kurva B. Anggotanya yaitu 1 dan 2. Kemudian kita tulis anggota himpunan A. Diletakkan di dalam kurva A. Nah, di dalam kurva A ini sudah ada kurva B yang anggotanya 1 dan 2. Maka anggotanya A yang 1, 2 ini nggak usah ditulis lagi ya. Yang kita tulis ini saja. Karena sudah ada 1 dan 2, kita tulis di sini 3 dan 4. Kemudian anggota semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan di dalam kotak persegi panjang ini. Nah, di dalam persegi panjang ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Maka yang belum kita tulis, kita letakkan di luar kurva, yaitu 5 dan 6.
Nah, karena semua anggota B ada di himpunan A, maka gambarnya menjadi kurva B ada di dalam kurva A. Nah, yang seperti ini dinamakan B himpunan bagian dari A. Ditulis seperti ini. Tanda himpunan bagian itu seperti ini ya. Nah, ini akan kita pelajari setelah materi ini. Selanjutnya, gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A anggotanya 1, 2. Himpunan B anggotanya 3 dan 4. Nah, gambarnya bagaimana? Caranya sama. Kita lihat anggota A dan anggota B. Ada yang sama tidak? Nah, ini nggak ada yang sama ya. Nah, karena tidak ada yang sama, maka nanti gambar kurvanya itu saling pisah. Seperti ini. Kita tuliskan anggotanya. Anggota himpunan A di dalam kurva A, anggota himpunan B di dalam kurva B. Selanjutnya anggota S 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita letakkan di dalam persegi panjang S. Nah, di dalam persegi panjang sudah ada 1, 2, 3, 4. Yang belum kita tuliskan yaitu 5 dan 6. Kita letakkan di luar kurva A dan B. Nah, yang seperti ini dinamakan A dan B adalah himpunan yang saling pisah atau saling asing atau saling lepas. Ditulis dengan notasi seperti ini. Contoh selanjutnya, gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B bilangan asli kurang dari 5. Anggotanya berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata anggota himpunan A dan anggota himpunan B semuanya sama. Nah, kalau seperti ini, maka gambar kurvanya kita jadikan satu saja. Jadi kurva A sama dengan kurva B. Anggotanya kita letakkan yaitu 1, 2, 3, 4 di dalam kurva A dan B ini. Kemudian anggota S 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita letakkan di dalam persegi panjang S. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang belum kita tulis 5, 6 kita tuliskan di luar lingkaran. Nah, yang seperti ini dinamakan A dan B adalah himpunan yang sama. Ditulis A sama dengan B. Kesimpulannya, hubungan antar himpunan yang pertama, jika ada sebagian anggota yang sama, dinamakan himpunan yang berpotongan. Gambarnya seperti ini. Kemudian jika semua anggota B ada di A, gambarnya seperti ini. Ini dinamakan A himpunan bagian dari B. Jika tidak ada anggota yang sama, dinamakan himpunan saling lepas atau pisah atau asing. Gambarnya seperti ini. Kemudian jika semua anggotanya sama, dinamakan himpunan yang sama. Gambarnya seperti ini. Jadi satu. Nah, ini untuk latihan soalnya. Silahkan dikerjakan ya. Sumber referensi video pembelajaran ini adalah buku pegangan siswa Matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud. PowerPoint Matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 dari Intan Pariwara. Modul pendamping belajar
Matematika untuk SMP MTS kelas 7 semester 1 dari MGMP Matematika Kabupaten Bantul. Dan template dari Slido. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.